pembelajaran yang dapat anak-anak capai. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi dengan kegiatan mencari tahu pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Cerita fiksi biasanya berbentuk novel, cerpen, komik, dan lain sebagainya. Cerita fiksi biasa juga menjadi istilah untuk menyebut narasi sastra hasil dari imajinasi kreatif pengarangnya. Ciri-ciri dari cerita fiksi: yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang tidak baku. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyediakan cerita yaitu asal mula Telaga Warna. Anak-anak tolong dengarkan, Ibu akan membacakan. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga memanjakannya, segala keinginan putri dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kamu pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Tadi kan anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang apa? Telaga Warna. Oke. Jadi di sini Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Raja, permaisuri, dan putri raja. Oke, kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, di manakah raja melakukan pertapaan? Di hutan. Oke. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung. Kalung emas. Bukan kalung emas, tapi Kalung. Kalung Ibu. Oke, kalung. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, tadi kan sudah mendengarkan cerita yang Ibu ceritakan dan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang Ibu minta salah satu dari kamu untuk menceritakan kembali cerita yang tadi. Salah satu Ibu minta tolong maju ke depan.
Saya Ibu. Oke, Lia silakan maju ke depan. Asal usul Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja dan seorang permaisuri. Mereka ini hidup bersama-sama sudah berpuluhan tahun, tetapi belum dianugerahi seorang anak. Terus raja tersebut dia memutuskan untuk bertapa di sebuah hutan, dan doanya dikabulkan oleh Tuhan dan dianugerahi seorang anak putri. Setelah itu putrinya tersebut berulang tahun yang ke-17 tahun dan diberikan hadiah sebuah kalung dari ayahnya. Oke. Terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan. Jadi, dapat Ibu simpulkan, tadi kan kita sudah belajar tentang fiksi. Jadi, cerita fiksi dapat dikarang berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman dari diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Oke. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini Ibu tidak memberikan tugas, jadi kita akan lanjut bahas cerita fiksi pada minggu depan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa, berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.